Berpetualang ke pelosok negeri kurang lengkap rasanya kalau tidak mengulik kearifan lokal warga setempat. Perjalanan kali ini saya berada di Lampung Selatan, tepatnya di Desa Pelambapang, Kalianda. Di sini, saya akan mengikuti tradisi unik yang dilakukan secara turun-temurun. Lampung Selatan menyimpan kekayaan alam yang sangat banyak. Dan kita mau eksplor lautnya. Saya dan para nelayan di sini akan menuju sebuah pulau yang lokasinya tak jauh dari Pantai Kunjir dan Pantai Balebuk. Selain pulaunya yang indah, perairan sekitar Pulau Sekepel juga menyimpan kekayaan laut yang melimpah. Jadi kita mau cari hasil laut yang ada di sini yang lumayan banyak, katanya teripang. Oke, di mana Pak lokasinya? Biasanya? Oh di sini ya? Agak-agak di samping sini nih. Teripang merupakan anggota timun laut. Namun tidak semua jenis timun laut merupakan teripang. Teripang dapat dijumpai pada ekosistem terumbu karang, lamun mulai zona interidial sampai kedalaman 40 meter. Jadi kalau teripang itu termasuk ke dalam hewan tanpa tulang belakang. Jadi itu dia tuh kenyal-kenyal gini. Biota laut yang menyukai dasar pasir halus ini berbentuk silindris memanjang seperti mentimun dan gerakannya lambat. Warna teripang juga bervariasi tergantung pada jenis dan habitatnya. Seperti yang saya dapat ini, termasuk jenis teripang hitam. Ini dia kita sudah dapat semua. Abang sudah dapat? Bapak sudah dapat? Nah, Bapak sudah dapat banyak. Sekarang kita mau olah teripang ini jadi makanan yang nikmat. Walaupun teripang ini diambil di laut, kita juga tetap harus bersihin dulu, dicuci. Karena tadi kalau dilihat teripang itu di atas kulit-kulitnya itu banyak pasir. Dalamnya dikeluar. Meskipun termasuk binatang invertebrata, tapi daging teripang terasa seperti tulang muda. Saya dan nelayan harus memotongnya menjadi bagian yang lebih kecil, supaya mudah saat memakannya. Teripang yang sudah dipotong-potong. Jadi kita hari ini memakan yang spesial nih, karena biasanya di sini tuh dimakan secara langsung dengan menggunakan bumbu-bumbu sederhana untuk menghilangkan rasa amis. Hanya bawang merah, cabai, dan kuncinya adalah perasan jeruk nipis. Gini Pak. Enak Bang? Banyak dong. Apa itu artinya? Enak banget. Enak banget. Enak. Ini kalau bahasa sini enak apa Pak? Bangi. Bangi. Ini teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu. Terus karena tadi dikasih jeruk limau, dia punya amis juga hilang. Kayak makan apa ya? Gurita, tapi di bawahnya gurita dikit kenyalnya. Ya. Enak Pak. Teripang merupakan salah satu sumber protein, sehingga dapat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh kita. Aftertaste-nya itu kayak renyah-renyah gitu, karena kenyal itu pas ditelan tuh terus tadi ditambahin juga nih bumbunya, ada limau sama sambal atau cabai. Jadi ini makin jos, enak banget.
Jejak petualangan. Petualangan saya di daerah Palas masih berlanjut. Kali ini, saya bersama ibu-ibu di sini akan mencari bahan makanan dari dasar Sungai Waipisang. Ini dia tempat yang akan kita cari siah dan remis. Carinya di sini-sini dulu ya, Bu? Oh, di pinggir-pinggir juga ada, Bu? Oh, cara... Ya, pakai cecer disempurnakan cecernya. Oh, jadi... Dicemplungin gini. Oh, jadi cara carinya itu diambil semuanya, terus dia lihat. Pakai ini juga bisa berarti ya, Bu? Jadi dimasukin begini. Oh, punya saya ini namanya apa, Bu? Itu namanya sair. Sair, kata seser, orang Melayu. seser. Sair. Remis biasa hidup di sungai yang berpasir. Ada dua macam cara mencari remis. Pertama, dengan cara mengeruk dasar sungai menggunakan tangan, sedangkan yang kedua, mengeruk dasar sungai menggunakan sair, seperti yang saya gunakan ini. Remis mempunyai cangkang berwarna coklat kekuningan. Berbeda dengan kerang laut, cangkang remis memiliki permukaan yang licin dan tidak berbulu. Remisnya ini, kalau misalnya kita lihat, ukurannya tuh lebih kecil. Karena saya juga lagi dapat kijing. Kita bisa bandingkan nih. Jadi kalau remis tuh ukurannya tuh lebih kecil dan juga lebih bulat. Sedangkan kijing itu lebih lonjong. Oke, ibu-ibu dapat banyak? Banyak. Saya juga sudah dapat banyak nih. Dan sekarang kita mau olah remis ini jadi makanan siang yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Ini kita sudah siap untuk olah remis atau sianya dan mau olah jadi gulai kehancang sia. Membuat olahan gulai kahacang tidaklah sulit. Siapkan semua bumbu, kemudian iris tipis-tipis. Ini sudah siap semua, bumbunya udah siap, Bu? Sudah. Udah siap, ini mau dimasukin ke dalam situ biar pas dia matang baru kita masukin remisnya. Ayo, Bu, kita masukin. Sambil menunggu matang, ibu-ibu membuat sambal calo sebagai pelengkap. Oke, ini sudah matang bumbunya. Sekarang kita masukin remisnya. Oke, Bu. Aroma wangi yang keluar dari gulai kahacang berasal dari daun kemangi yang ditambahkan ke dalam kuahnya. Ini dia, sudah matang. Kita mau makan dulu, saya mau cobain. Rasanya enak, segar. Terus teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu, jadi enak banget. Ibu, ini enak, bumbunya juga meresap sampai ke dalam ternyata. Berbeda dengan gulai pada umumnya, gulai kahacang tidak menggunakan santan, melainkan menggunakan belimbing wuluh. Rasa masam buah ini membuat olahan gulai kahacang terasa segar. Rasanya kenyal-kenyal. Tapi karena tadi ditambahin banyak rempah-rempah jadinya segar sekali nih. Selain enak, rempah-rempah yang ada di dalam bumbu juga membuat badan hangat. Jadi cocok sekali sebagai pengisi perut setelah berjam-jam berendam di dalam sungai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Makan lagi, Bu, silakan. Petualangan di Lampung Selatan kembali dilanjutkan. Kali ini, saya berada di Palas. Daerah ini mayoritas penghuninya adalah suku Semende yang berasal dari Ogan Komering Ulu Selatan. Ada yang tahu kita mau ngapain ya kira-kira? Ini udah ada rakit.
sudah rame-rame seperti ini, terus saya sudah bawa pemukul seperti ini. Kita mau ngapain ya di Sungai Waipisang ini? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Semende terkenal teguh melaksanakan kebiasaan adat warisan leluhurnya. Salah satunya adalah cara menangkap ikan di sungai. Jadi kali ini kita mau ambil ikan, mau cari ikan, tapi caranya unik sekali nih di sini. Namanya babat. Ini caranya tuh dipukul-pukul seperti ini biar nanti ikannya tuh datang tapi bersembunyi di bawah, kemudian nanti diselamin ke bawah biar dapat ikannya. Ayo Bang, Pak. Wih, Bapak sudah nyulam. Tampaknya dia sudah menemukan titik ikannya. Bapak dapat, besar sekali Pak ikannya. Wah, ini ikan apa ini Bapak? Huan ini. Huan. Huan Ikan alias gabus. gabus. Coba, Harus aduh, lepas. saya takut ini penting. Itu ada pegangnya di mana Pak? Kepalanya. Ini dia cara pegangnya juga di sini unik sekali karena Mencari langsung ikan dengan diinsangnya. cara seperti ini disebut menjamah atau menangkap ikan dengan tangan kosong. Ini, disangkutin sudah nih. Ini pegangnya sampai ke dalam ini. Ini ikannya masih hidup ya? Oke. Dia tidak bisa lepas kalau kayak begini katanya. Saya dapat ilmu baru menangkap ikan di sini. Ikan gabus mempunyai lendir yang licin di permukaan kulitnya. Sistem pertahanan diri tersebut membuat saya kesulitan memegang ikan. Ini kita lagi ngumpulin ikannya biar ikannya lari ke tengah. Wih. Wih, dapat lagi. Wih, ini ikan apa Mas? Bang. Kalang. Ikan kalang. Kalang. Ikan kalang. Iya. Oke. Awas ada patilnya ini. Oh, hati-hati. Iya. Sudah berkumpul ikannya, saya mau coba dulu. Mana ikan tadi? Ini dapat. Susah. Ternyata memang itu harus dirasakan dengan tangan. Tapi karena di bawah juga kita kayak susah gitu. Saya tidak dapat apa-apa, memang susah. Abang ini susah, Bapak. Aduh. Dapat, Pak. Memang kalau berendam di air tuh bikin lapar, dan ini kita sudah dapat banyak lumayan. Sekarang waktunya kita mau olah jadi makanan yang nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, ini kita sudah mau mengolah ikan yang tadi sudah kita ambil. Ini juga sudah siap nih bumbu-bumbunya, dan hari ini kita mau olah ikan ini dengan cara dibakar atau dipanggang terus dengan bumbu seruit. Jadi ikan seruit. Seruit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seruit merupakan resep leluhur yang paling digemari di Lampung. Seruit biasanya berbahan dasar ikan sungai air tawar. Sebelum dipanggang, kita bersihkan dan sayat badan ikan terlebih dahulu. Tujuannya supaya ikan matang sampai dalam. Ini dia jeruk limau yang kita mau pakai untuk bikin sambal seruit. Dan di sini tuh kalau misalnya mau pakai jeruk limau ini, kita harus tumbuk-tumbuk biar nanti sari-sarinya dan semuanya bisa keluar dengan banyak, dan airnya juga yang keluar banyak. Oke Bapak. Wih, ini kalau bisa dicium nih. Ini tuh aromanya, waduh, sudah keluar sekali, sudah nikmat. Apalagi nanti kalau ditambah dengan jeruk limau ini, aduh, makin-makin nih. Bapak, ini saya belah dua ya. Selain menambah cita rasa, perasan limau dalam sambal seruit juga dapat mengurangi rasa amis ikan. Sambal seruit sudah jadi. Saatnya saya membantu Bapak memanggang ikannya.
ini warnanya juga udah mulai berubah nih. Tapi memang kalau dipanggang begini dia punya kulit itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya bakar langsung itu bisa cepat gosong. Kalau ini tuh masaknya tuh merata gitu sempurna. Bagus. Ikan gabus mempunyai daging yang cukup tebal. Saya harus membolak-balikan ikan supaya matang merata. Ini tampaknya sudah ada yang berubah warna, udah mulai mateng. Ini dia, udah mulai matang. Jadi kita sudah mau makan sekarang. Bapak, ayo kita makan, Bang. Sambalnya udah jadi, Pak. Masyarakat Lampung pada umumnya dikenal gemar berkumpul dan makan bersama. Tradisi ini disebut nyeruit. Dan menu seruit menjadi menu wajib saat momen berkumpul seperti ini. Iya, ikannya kita mau makan. Ini langsung saja ya, Bapak, Bang. Panas juga. Wih, tapi kalau misalnya rasa ini diraba, ini tuh enak sekali. Dia punya tekstur tuh lembut. Jadi pasti kalau kita makan juga langsung enak. Oke, jatuh. Masukin ke sambal. Rasanya lemak nian, enak. Ini tuh segar sekali karena tadi ada limaunya juga, jadi ikannya juga baru ditangkap, jadi fresh. Asli ini perpaduan yang sangat nikmat dan segar buat saya. Mengonsumsi ikan secara rutin menjadi salah satu cara memenuhi asupan protein dalam tubuh. Selain rasanya yang nikmat sekali, ikan gabus atau huang ini mengandung tinggi albumin. Jadi dia tuh bisa membantu proses penyembuhan luka pasca operasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Pada masa lalu, keberadaan tuping dianggap mempunyai nilai kesakralan yang tinggi. Bahkan, hanya garis keturunan punggawalah yang dapat menggunakannya. Dari selain tadi silat, ini juga ada toping 12 wajah yang masih bertahan di Lampung Selatan. Dan ini memang lokal sekali. Dan pemakainya ini tidak sembarangan. Biasanya hanya dilaksanakan ketika ada hajatan. Dan itu juga harus minta izin dulu kepada pangeran atau yang disepuhkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Lampung menampilkan tradisi ini dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Saat ini, tuping ditampilkan sebagai drama tari kepahlawanan. Tuping menggambarkan patriotisme pasukan tempur dan pengawal rahasia Raden Inten II dalam melawan penjajah Belanda. Ini meriah sekali, dan kalau kita lihat pengantinnya ini juga menggunakan pakaian tradisional di sini. Yang cewek cantik sekali, yang laki-laki tampan sekali. Memang pasangan serasi. Dan di belakang saya ini adik-adik ini sedang mempertunjukkan silat yang dulu adalah untuk bela diri, namun sekarang jadinya seni di sini. Sebagai wujud kebahagiaan dan kemeriahan, ada ibu-ibu yang bertugas menyawer penonton dengan koin dan makanan ringan.